Jadi kan Mak, suami keduanya itu ditangkap polisi dan dipenjara atas laporan dari menantu dan anak perempuannya. Dari hasil konseling ini maka didapatlah informasi, diketahui bahwa suami si Odah yang kedua ini, bapak tiri anaknya itu Mak, memang pelaku kekerasan seksual. Assalamualaikum, halo Mak, apa kabar? Makasih ya Mak yang udah mampir dan subscribe channel kami. Yang belum subscribe ya Mak, loncengnya diklik juga Mak, biar jadi langganan kami. Kalau kami punya video baru, Mama yang pertama kami kirimi. Oke Mak? Kali ini kami mau cerita tentang Mak Odah, 45 tahun, 5 anaknya, 2 kali kawin dia Mak di usia itu. Kawin pertama dia dapat 3 anak, 3 perempuan semua. Terus selingkuh dia Mak sama laki-laki pendatang di kampungnya. Nggak tahu apa pesonanya, pokoknya selingkuh dia sama laki-laki itu. Udah kawin dia kan, nggak cerai nih, pergi aja dia sama laki-laki itu, namanya selingkuh ya kan. Udah selingkuh nikah siri sama si laki-laki selingkuhannya, terus tuh pergi merantau, pindah ke luar kampung, bahkan luar provinsi. Sama laki-laki yang kedua ini dia dapat 2 anak. Jadi 5 lah anaknya dari suami pertama dan suami kedua. Akhirnya Mak Odah pindah ke Pekanbaru di pesisir, di kepulauan. Di sana jauh. Di sana lebih aman. Karena si laki-laki itu selingkuhannya memang datangnya dari situ, Kepulauan Riau sana. Nah, di pesisir, di kepulauan. Setelah 15 tahun di sana dengan suami selingkuhannya itu, tiba-tiba pulang dia Mak. Pulang lagi ke kampungnya, bawa 2 anaknya, bawa 4 anaknya. Jadi 2 anak yang dulu sama suami yang dulu dan 2 dengan suami yang sekarang karena masih kecil-kecil. Heranlah orang, kok dia pulang sama 4 anaknya, kenapa kan gitu. Herannya karena dia pulang nggak balik-balik lagi Mak ke sana. Udah sampai 3 bulan dia nggak balik. Waktu dia pulang dia nangis-nangis di rumah mamanya. Nangis-nangis dia karena ternyata katanya lakinya yang kedua itu ditangkap polisi dan dipenjara Mak, dipenjara. Makanya dia pulang nangis-nangis. Apakah yang terjadi Mak? Jadi kan Mak, suami keduanya itu ditangkap polisi dan dipenjara atas laporan dari menantu dan anak perempuannya. Menantunya yang laporkan lakinya ke penjara. Menantu dan anak perempuannya atas tuduhan lakinya melakukan perkosaan, melakukan pelecehan seksual kepada anak perempuannya. Nah, apa nggak ngeri ini Mak? Apa nggak stres Mak Odah dengan soal itu? Dia nggak percaya, nggak mungkin suaminya melakukan pelecehan seksual sama anak perempuannya itu, anak tirinya memang kan. Tapi Mak Odah nggak percaya, nggak mungkin kata dia. Makanya dia stres setelah lakinya ditangkap polisi dan dipenjara. Stres dia, kenapa? Karena bolak-balik berurusan sama polisi. Terus anaknya yang di rumah, anak perempuannya itu bolak-balik ditanyai polisi sebagai saksi. Rame di rumahnya, bolak-balik polisi datang, wartawan datang, pening kepalanya Mak. Sejak suaminya ditangkap polisi dan dipenjara, nggak tenang hidup Mak Odah ini. Tetangganya neror, bisa kau ya hidup sama laki-laki yang memperkosa anakmu katanya. Kata tetangga kan nggak tahu menahu persisnya seperti apa. Ya kan, tetangga kita tuh kan biasa ya Mak ya, kalau peristiwanya A jadinya A1, A2, A3, Z. Namanya omongan orang ya kan. Kemudian teror dari pihak mertua dan keluarga suaminya. Kok kau biarkan lakimu di penjara? Perjuangkan, keluarkan dari penjara, kata mertua dan keluarga-keluarga suaminya. Sementara itu menantunya dan anak perempuannya berkali-kali bilang sama Mak Odah, Mak, bapak itu bukan laki-laki yang baik Mak. Mama harus buka mata, buka hati, buka pikiran, kata menantunya.
anakmu ini udah jadi korban berkali-kali, cuman gak berani ngomong sama mama, kata menantunya. Daripada semua anak perempuan di rumah ini jadi korban, elok kulaporkan si bapak, biar dia tobat, biar dia tahu diri, biar dia tahu rasa, kata menantunya. Tahu mak, suaminya divonis penjara 4 tahun dan udah menjalani hukuman 1 tahun. Mak Oda udah berusaha memperjuangkan, udah datang ke kantor polisi, minta supaya hukumannya dikurangi, supaya dibebaskan. Polisi bilang nggak bisa. Yang bisa membuat dia keluar dari penjara orang yang membuat laporan pengaduan, gitu katanya. Jadi kalau si anak dan menantunya mencabut laporan, baru keluar dia dari penjara. Kata polisi gitu, katanya. Jadi sedih kali lah si Odah ini kan, Mak. Dia membayangkan kok anaknya yang membuat suaminya di penjara, gitu kan. Sementara bagi anaknya itu kan bapak tiri. Dan bagi anaknya memang layak dia di penjara karena sering menggerayangi anaknya kalau si Odah nggak di rumah. Sementara versi Mak Odah itu semua fitnah. Versi Mak Odah itu semua fitnah. Gak mungkin suaminya melakukan pelecehan seksual, apalagi perkosaan kepada anaknya sendiri. Gitu kata Mak Odah. Dia gak percaya kalau suaminya pelaku kekerasan seksual. Gak mungkin, kata Mak Odah. Jadi Mak Odah ini berhadapan dengan anak dan menantunya. Anak yang merasa jadi korban pelecehan seksual bapak tirinya, dan menantu yang membela anaknya karena ini istrinya, dan berhadapan dengan suami serta keluarganya, pihak mertuanya, pihak keluarga mertuanya. Si suami menuntut Mak Odah membela dia, mendukung dia. Tolong apapun kau lakukan supaya aku bisa keluar dari penjara, kata suaminya. Karena pening, stres, dia nggak bisa melakukan apa-apa, akhirnya dia pulang kampung. Itulah ceritanya, Mak. Ini yang menarik, Mak. Setelah 3 bulan di kampung, si Odah, Mak Odah ini masih aja stres, ngomel aja, mulutnya merepet aja gitu, orang stres. Nah, yang menarik, anak perempuan yang dibawanya umurnya 15 tahun, harusnya kelas 3 SMP katanya. Itu ikut stres, Mak. Selama pulang di kampung itu, anak perempuannya ini juga ketakutan, nangis terus gitu. Adalah seseorang yang melihat anak perempuan ini butuh bantuan gitu. Maksudnya butuh bantuan konseling. Nah, seseorang mendatangi anak perempuan itu. Dikonseling lah, diajak bicara, didampingi, dikorek keterangannya dengan pendekatan konseling. Diajak cerita, dikuatkan maksudnya. Anak perempuan ini cerita, memang bapaknya sering menggerayangi kakaknya kalau Mak Odah nggak di rumah. Jadi kan, Mak, ceritalah panjang lebar si anak ini dengan seseorang yang mendampingi dia sebagai konselor. Dia bilang, selama ini kakaknya itu memang sering kali jadi korban bapaknya, sering digerayangi sama bapak tirinya itu kalau Mak Odah nggak di rumah. Setelah si kakak ini menikah, ikut sama suaminya, si anak ini yang jadi sasaran bapaknya berikutnya. Itulah kenapa akhirnya si kakak ngomong sama suaminya. Si kakak ini nggak mau kalau adiknya juga jadi korban bapaknya, karena mereka akan tinggal bersama dalam waktu yang panjang di rumah itu. Sebelum si adik keluar dari rumah, dia akan terus jadi inceran bapaknya. Karena khawatir soal itu, takut kakaknya, adiknya ini jadi sasaran sama bapaknya, maka dia lapor sama suaminya. Kaget suaminya kan, si menantu Odah ini kaget suaminya, maka mereka mengumpulkan bukti-bukti, antara lain beberapa rekaman video pakai HP. Bagaimana bejatnya kelakuan bapaknya itu. Cukup bukti ini di pengadilan, maka bapaknya terjerat pasal percobaan pemerkosaan. Dari hasil konseling ini maka didapatlah informasi, diketahui bahwa suami si Odah yang kedua ini, bapak tiri anaknya itu, Mak, memang pelaku kekerasan seksual.
Memang dia melakukan percobaan perkosaan kepada si kakak yang udah menikah itu. Dan setelah si kakak menikah, ternyata si adik yang sekarang nangis-nangis itu dibawa pulang. Si adik juga jadi korban selanjutnya. Si kakak nggak tega kalau adiknya jadi korban. Mengadulah dia sama suaminya. Syukurnya suami itu bagus, maka dilakukan investigasi, diselidiki. Mereka kumpulkan bukti-bukti. Adalah bukti dari rekaman video melalui HP yang mereka kumpulkan. Dan mereka lapor, kemudian terbukti di pengadilan bahwa bapaknya pelaku kekerasan seksual. Kenalah dia 4 tahun penjara itu, Mak. Begitu ceritanya, memang bukan fitnah, bukan. Dari sini terbukalah fakta bahwa ternyata Mak Odah melindungi suaminya. Dan jangan lupa, Mak, bahwa lakinya ini yang kedua ini kan sebetulnya hasil perselingkuhan juga sama Odah. Si laki-laki ini yang sekarang di penjara kan merebut Odah dari suami sahnya, suami pertamanya. Jadi ternyata memang bangsat laki-laki ini, ya kan, Mak? Gimana pendapat Mama? Betul kan? Ternyata bangsat laki-laki ini. Dan Mak Odah ternyata berusaha melindungi lakinya yang sebetulnya adalah pelaku kekerasan seksual, pelaku pencabulan, kalau kita nggak mau bilang kekerasan seksual. Cabul sama anak perempuannya, anak tirinya. Kayak gitu kok dibela sama si Odah sampai stres pening nggak karuan. Nggak ditengoknya anaknya udah kayak gitu jadi korban 2 anak perempuannya. Si Odah nih lah. Kasih komentar ya, Mak. Terima kasih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.